Barito Pacific merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di industri petrokimia dan energi. Perusahaan ini juga sempat beberapa kali mengalami pergantian nama. Pada awal didirikan 4 April 1979, PT Barito Pacific Tbk awalnya bernama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan dan mulai beroperasi di tahun 1983. Kemudian pada akhirnya di tahun 2007 berubah lagi menjadi PT Barito Pacific Tbk. Pendiri perusahaan ini adalah Prajoyo Pangestu yang sekarang berprofesi sebagai Saimer dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini kemudian berkonvensi menjadi perusahaan publik dan mencatat saham perdananya di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 1 Oktober 1993. Selain itu, perusahaan ini juga pernah menjadi salah satu perusahaan industri perkayuan terbesar di tanah air. Perusahaan ini menjadi salah satu pelopor pengelolaan hutan tanam industri atau HTI dengan menerapkan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Kantor Barito Pacific Tbk berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B, lantai 8, Jalan Legend S. Parman, Kavling 6263, Jakarta 11410 Indonesia. Saat ini Barito Pacific Tbk dan anak usaha berusaha di bidang petrokimia seperti energi panas bumi dan pembangkitan listrik, pengusahaan hutan dan industri, hutan tanaman industri, lem atau perekat, properti dan lain-lain. Produk-produk dan jasa yang dihasilkan anak usaha Barito Pacific meliputi bahan baku industri plastik di sektor hilir yang disebut etilena, propilena, paigas, serta mixed C4, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, serta produk turunannya, kayu olahan seperti particle board, penyewaan gedung seperti perkantoran dan perhotelan, dan lain sebagainya. Kode etik PT Barito Pacific adalah sekumpulan nilai dan prinsip yang menjadi pedoman bagi perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan karyawan dalam menjalankan bisnis dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Kode etik ini mencangkup sebagai aspek seperti anti korupsi, hak asasi manusia, kemudian dengan investor, media sosial, pelaporan pelanggaran, dan lain-lain. Kode etik ini disetujui oleh Dewan Direksi pada tahun 2021 dan disosialisasikan melalui situs web perusahaan. Kode etik ini juga merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan OJK. Manajemen resiko. Perseroan melakukan manajemen resiko dengan membentuk unit manajemen resiko dengan melibatkan berbagai divisi terkait yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi timbul dan berdampak bagi keberlanjutan usia, serta merancang langkah mitigasi yang efektif akan resiko tersebut. Manajemen resiko pada perseroan ini ada dua. Yang pertama ada risiko hukum dan risiko sosial dan lingkungan sesuai dengan penjelasan resiko mengenai jenis dan mitigasinya. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. Pada lini petrokimia perseroan yaitu Chandra Asri, produk utama yang dijual adalah bahan baku utama untuk produksi sebagai macam produk konsumen dan industri yang sangat penting di Indonesia. Perseroan memiliki pangsa pasar sekitar 50% untuk pasar domestik olefins dan sekitar 40% dan 32% untuk masing-masing polietilen dan polipropilen. Strategi pemasaran yang diterapkan perseroan adalah memberikan layanan terbaik dan mengupayakan ketersediaan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ditargetkan kepada pelanggan yang sudah ada dan juga calon pelanggan baru. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya pembangunan berkelanjutan, Barito Pacific dan anak perusahaan menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk corporate social responsibility atau CSR
untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan terutama di sekitar wilayah kegiatan usaha. Seluruh kegiatan CSR perseroan dilaksanakan melalui Yayasan Bakti Barito atau Bakti Barito yang didirikan pada tahun 2011 dan memiliki 4 pilar program keberlanjutan, yaitu pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sosial, termasuk bantuan kemanusiaan, infrastruktur, dan kesehatan. Itu tadi penjelasan mengenai PT Barito Pacific. Thank you yang sudah menonton, bye-bye.